Halo sob, selamat datang di channel gua. Di video ini, gua akan berpendapat mengenai karakter yang kemungkinan bakal bergabung dengan bajak laut topi jerami. Di mana karakter yang akan muncul pada video ini semua berdasarkan opini gua pribadi dan tidak menganut teori manapun. Jadi, silahkan menanggapi dan mari berdiskusi. Kita semua tahu bahwa saat pertama kali Luffy akan pergi berlayar, dia mengatakan bahwa dia ingin memiliki 10 nakama. Nah, di sini menurut gua 10 nakama yang dimaksud Luffy itu selain dirinya, karena posisi Luffy adalah sebagai kapten. Baru-baru ini sudah terkonfirmasi bahwa Jinbe telah menjadi nakama ke-9 bajak laut topi jerami. Itu berarti masih ada satu kemungkinan Luffy akan kembali merekrut satu orang untuk menjadi nakamanya. Oleh karena itu, gue di sini sudah merangkum siapa saja karakter yang kemungkinan besar bakal bergabung di bajak laut topi jerami. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Yang pertama yaitu Carrot. Menurut gue, saat ini dia adalah karakter yang paling berpeluang untuk menjadi nakama selanjutnya dari bajak laut topi jerami. Selain karena dia berasal dari suku Ming, Carrot juga merupakan petarung yang bisa diandalkan. Itu bisa dibuktikan ketika dia bisa mengalahkan satu kapal anak buah Yonko Big Mom seorang diri. Tentu saja menggunakan mode sulongnya. Dengan kecepatannya itu, dia bisa menjadi pengintai yang dapat diandalkan. Jika kita melihat semua anggota topi jerami, kita tahu bahwa setiap anggota memiliki peran khusus. Carrot pun juga sudah mengenal dan akrab dengan semua anggota topi jerami. Jadi, dia tidak perlu beradaptasi dengan kegoblokan Luffy dan kawan-kawannya. Dia juga merupakan adik dari Pedro, di mana kita semua tahu bahwa Pedro sudah menyelamatkan anggota bajak laut topi jerami ketika hendak kabur dari markas Yonko Big Mom, dan Pedro percaya bahwa Luffy akan membawa perubahan pada dunia. Selain itu, jika Carrot bergabung dengan bajak laut topi jerami, dia juga bisa mewujudkan impiannya untuk menjelajahi dunia. Yang kedua adalah Caesar Clown. Saat ini, Caesar merupakan buronan angkatan laut, Big Mom, dan juga Kaido. Sementara itu, dia juga tidak punya tempat berlindung lain. Dengan pengetahuannya sebagai seorang ilmuwan, tentu saja Caesar akan sangat berguna bagi kelompok bajak laut topi jerami. Apalagi, dia juga merupakan pemakan buah iblis tipe Logia, Gasugasu no Mi, yang memungkinkan dia untuk mengendalikan gas sesuka hatinya. Tentu saja, hal ini akan menambah kekuatan tempur bajak laut topi jerami. Karena sampai saat ini, belum ada satupun anggota bajak laut topi jerami yang merupakan pemakan buah iblis tipe Logia. Dengan bergabung menjadi anggota bajak laut topi jerami, impiannya untuk menjadi ilmuwan terhebat di dunia mungkin bisa menjadi kenyataan. Jadi, menurut gua, peluang Caesar untuk menjadi anggota bajak laut topi jerami sangatlah besar. Nah, di sini gue juga berspekulasi, jika Caesar tidak bergabung ke kelompok bajak laut topi jerami, dia akan bergabung ke kelompok bajak laut yang dipimpin Trafalgar. Ketiga adalah Caribou. Setelah sekian lama tidak muncul, akhirnya Caribou diperlihatkan kembali di Arc Wano Kuni. Sebelumnya, Caribou diperlihatkan memandu tentara revolusi untuk menjatuhkan Scott, salah satu anak buah Kaido. Tapi sayang, X-Drake muncul dan berhasil menangkap Caribou, serta memasukkannya ke penjara Udon. Di penjara Udon inilah Caribou diperlihatkan kembali dan bertemu Luffy. Yang menarik di sini adalah saat Caribou meminta untuk menjadi anak buah Luffy. Apakah ini clue? Kelebihan dari Caribou adalah dia merupakan pemakan buah iblis tipe Logia. Tentu saja, hal itu akan menambah kekuatan tempur bajak laut topi jerami. Selain itu, kekuatan buah iblisnya bisa memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuhnya. Tentu hal ini akan sangat berguna bagi bajak laut topi jerami. Gue juga berspekulasi, jika Caribou tidak bergabung ke kelompok bajak laut topi jerami, dia akan bergabung ke kelompok bajak laut Kid.
Mungkin kalian bertanya-tanya, Min, kenapa bukan Momonosuke atau Yamato? Nah, menurut gua, Momonosuke dan Yamato tetap akan tinggal di Wano untuk mewujudkan impian Oden, yaitu membuka Wano. Karena kedua orang ini ada hubungannya dengan Oden, di mana Momonosuke merupakan pewaris tunggal dan keturunan langsung dari Oden yang kemungkinan akan menjadi Shogun Wano yang baru. Sementara Yamato merupakan orang yang mengagumi Oden, serta telah membaca kitab yang ditulis Oden. Gua memprediksi bahwa Yamato akan menjadi salah satu petinggi di Wano. Baik, sekian dulu pembahasan kita tentang calon anggota bajak laut topi jerami. Mohon tulis di komentar jika pendapat kalian berbeda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka, karena satu subscribe dari kalian akan sangat berguna bagi perkembangan channel gua. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali.